semuanya, balik lagi sama aku, Amaira. Kali ini aku bakal ngelakuin battle susu rasa coklat yang dijual di supermarket atau swalayan. Ada Real Good, ada Indomix, ada Fresh and Flag, ada Ultramix, dan ada Denko. Nah, metode yang aku gunakan yaitu uji ranking. Apa sih itu uji ranking? Uji ranking merupakan cara yang paling sederhana untuk membandingkan beberapa sampel berdasarkan suatu jenis atribut sensori seperti aroma, rasa, tekstur, dan warna. Uji ranking digunakan untuk mengurutkan serangkaian dua sampel atau lebih sesuai intensitas mutu dan kesukaan konsumen, serta memilih yang terbaik. Jadi pada uji ranking ini, panelis yaitu saya sendiri akan diminta untuk membuat urutan sampel-sampel yang diuji menurut perbedaan tingkat mutu sensori yang ditentukan. Susu yang kita gunakan yaitu merupakan susu UHT. Susu UHT merupakan susu yang diproses secara steril sehingga dapat meningkatkan umur simpan susu dalam jangka waktu 6-10 bulan pada suhu ruang sebelum kemasan dibuka. Susu UHT disterilkan pada suhu lebih dari 136 derajat Celcius selama lebih dari 4 detik. Penggunaan susu UHT sangat disarankan untuk mengurangi kerusakan susu. Karena kandungan gizi susu sapi perah yang tinggi identik dengan pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan umur simpan susu singkat, sekalipun disimpan dalam lemari pendingin. Susu yang diproses dengan teknologi UHT dapat membunuh bakteri-bakteri patogen beserta sporanya. Proses sterilisasi atau pemanasan tinggi menjadikan susu UHT dapat disimpan pada suhu ruang tanpa mengurangi kandungan gizi di dalamnya dan tidak lagi menggunakan lemari es. Di sini saya sudah menyiapkan 5 gelas yang sudah diberi label nomor dengan 3 angka acak. Fungsi dari penomoran dengan 3 angka acak ini adalah untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian uji ranking ini. Semua susu udah aku tuang ke masing-masing gelas. Dan di sini aku juga nyediain air putih untuk menetralisir rasa susu yang ada di dalam mulut. Jadi, langsung aja kita coba. Nah, setelah aku coba semua susunya, mungkin bakal aku jelasin per parameter. Yang pertama ada tingkat kemanisan. Menurut aku yang paling manis adalah ini 407 atau Fresh and Flag. Nah, dapat kita lihat di komposisi di kemasannya bahwa Fresh and Flag mengandung gula sebanyak 9 gram dalam 115 ml. Dan gulanya terdiri dari sukrosa dan laktosa. Tingkat kemanisan pada susu dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama, kadar laktosa. Secara alami, susu mengandung komponen gula yang dikenal dengan laktosa, atau dapat disebut gula susu. Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang ada di air susu. Kadar laktosa di dalam air susu adalah sebesar 4,60% dan ditemukan dalam keadaan larut. Laktosa terbentuk dari dua komponen gula, yaitu glukosa dan galaktosa. Sifat air susu yang sedikit manis ditentukan oleh laktosa. Yang kedua ada karena penambahan gula. Sumber gula yang dapat ditambahkan diantaranya yaitu sukrosa dan laktosa dari berbagai jenis susu. Gula yang digunakan oleh industri pengolahan susu umumnya juga masih terbatas pada jenis sukrosa saja. Sukrosa merupakan disakarida yang paling melimpah di alam dan bukan merupakan gula produksi karena tidak mempunyai atom anomer bebas. Keuntungan sukrosa dibandingkan glukosa sebagai bentuk transport gula mungkin karena atom karbon anomernya berada dalam keadaan terikat. Jadi berfungsi untuk melindungi sukrosa dari serangan oksidatif atau hidrolitik oleh enzim-enzim. Nah, jika kita urutkan yaitu ada Fresh and Flag, terus kemudian ada Indomix, kemudian ada Ultramix, selanjutnya ada Real Good,
dan yang terakhir ada Denko. Parameter selanjutnya yaitu aroma susu. Menurut saya yang paling memiliki aroma susu yaitu Indomie, yaitu nomor 371. Aroma merupakan bau yang ditimbulkan oleh rangsangan kimia yang tercium oleh syaraf-syaraf olfaktori yang berada dalam rongga hidung ketika makanan masuk ke dalam mulut. Aroma susu yang khas berasal dari asam lemak yang terdapat dalam susu. Bau khas susu disebabkan oleh beberapa senyawa yang mempunyai aroma yang spesifik dan sebagian bersifat volatil. Selain itu, aroma susu yang khas juga bisa mengalami perubahan dengan penambahan bahan-bahan lain. Juga sama halnya dengan rasa susu yang bisa ditambahkan dengan perasa. Contohnya yaitu susu coklat yang ditambahkan bubuk coklat sehingga menyebabkan timbulnya aroma coklat pada susu. Jika kita urutkan aroma susu dari yang tertinggi ke yang terendah, yaitu yang pertama ada Indomie, kemudian ada Fresh and Flag, terus ada Ultramix, ada Denko, dan yang terakhir ada Real Good. Kemudian kita lanjutkan ke parameter selanjutnya, yaitu ada warna coklat. Nah, menurut saya warna yang paling coklat yaitu ada pada nomor 344 atau Real Good. Intensitas warna coklat pada susu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain yang pertama adalah penambahan gula. Intensitas warna kecoklatan menunjukkan seberapa tinggi warna coklat susu yang dipanaskan dengan penambahan berbagai macam gula. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, mengindikasikan warna coklat yang semakin gelap. Warna coklat tersebut diduga terbentuk karena adanya penambahan gula pada proses atau reaksi glikasi antara gugus amino dari protein dengan gugus karbonil dari gula saat susu dipanaskan, yang menyebabkan reaksi Maillard sehingga menghasilkan melanoidin atau pigmen berwarna coklat. Yang kedua adalah perlakuan panas. Suhu sterilisasi sangat mempengaruhi sifat organoleptik terhadap warna. Hal ini terjadi karena dengan perlakuan panas akan terjadi sedimentasi atau pengendapan coklat, sehingga coklat tidak terdispersi secara merata pada produk. Akibatnya, warna coklat menjadi lebih pudar dan lebih cerah. Yang ketiga, adanya penambahan pasta coklat saat proses homogenisasi. Jika kita urutkan dari intensitas warna yang paling coklat ke yang paling tidak coklat, yang pertama ada Real Good, kemudian ada Indomie, terus ada Fresh and Flag, kemudian ada Ultramix, dan yang terakhir ada Denko. Baik, selanjutnya kita beranjak ke parameter selanjutnya, yaitu ada kekentalan di dalam mulut. Menurut aku yang paling kental yaitu adalah Indomie. Viskositas atau kekentalan dipengaruhi oleh kandungan gula pada susu. Nilai viskositas semakin meningkat dengan adanya penambahan konsentrasi gula. Meningkatnya viskositas disebabkan oleh semakin banyaknya gula yang berdifusi ke dalam molekul-molekul air dan memenuhi rongga-rongga dinding sel bahan, sehingga bahan menjadi lebih kental. Susu juga memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan air. Viskositas air susu biasanya berkisar 1,5 sampai 2 cp pada suhu 20 derajat Celcius. Viskositas susu segar adalah sebesar 2 cp. Jumlah bahan padat dan lemak air pada susu mempengaruhi viskositas. Temperatur juga ikut menentukan viskositas air susu. Sifat ini sangat menguntungkan dalam pembuatan mentega. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kekentalan susu, antara lain konsentrasi dan kandungan protein, lemak, suhu, dan lama penyimpanan susu. Kemudian ada berat molekul larutan, tekanan, dan zat terlarut. Jika aku urutkan dari susu yang paling kental ke yang paling tidak kental, yaitu yang pertama ada Indomie, kemudian ada Real Good, terus ada Denko, kemudian ada Ultramix, dan yang terakhir ada Fresh and Flag. Yang terakhir ada parameter rasa coklat. Menurut aku yang paling memiliki rasa coklat yaitu adalah
Ultramilk di posisi pertama. Rasa coklat pada susu ini disebabkan oleh adanya penambahan bubuk coklat untuk meningkatkan rasa. Penambahan flavor coklat dalam pengolahan pangan ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan rasa serta dapat menjadi produk baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya, produk coklat yang digunakan dalam pembuatan susu adalah sebagai perasa. Bubuk coklat dan lemak coklat akan bercampur menjadi satu sehingga akan menghasilkan produk dengan komposisi dan kualitas yang baik. Rasa susu normal yaitu adalah rasa gurih yang berasal dari lemak susu dan protein yang terkandung di dalamnya. Bubuk coklat dihasilkan dari biji kakao. Proses pengolahan pasca panen biji kakao kering terdiri dari dua bagian, yaitu pengolahan primer dan sekunder. Pengolahan primer dari komoditas kakao dimulai dari sortasi buah kakao sampai menjadi biji kakao kering siap olah. Sedangkan pengolahan sekunder komoditas kakao ini yakni pengolahan kering menjadi suatu produk olahan setengah jadi, yaitu berupa pasta kakao, bubuk kakao atau cocoa powder, dan lemak kakao atau cocoa butter. Jika aku urutkan dari rasa yang paling coklat ke rasa yang paling tidak coklat, yaitu di urutan pertama ada Ultramilk, yang kemudian ada Fresh and Flag, kemudian ada Indomilk, dan ada Real Good, serta yang terakhir ada Denko. Menurut aku, kesalahan yang mungkin terjadi pada uji ranking ini adalah karena menggunakan panelis yang kurang terlatih atau kurang berpengalaman. Apabila menggunakan panelis agak terlatih, kemungkinan hasil yang didapat dalam uji organoleptik menunjukkan hasil yang signifikan karena sudah cukup berpengalaman dan memiliki sensitivitas yang lebih baik dalam mengidentifikasi sifat sensorik pada uji organoleptik. Untuk itu, aku sarankan menggunakan panelis agak terlatih dengan syarat diberikan pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum melakukan uji organoleptik. Namun penggunaan panelis yang berbeda, keterampilannya tergantung pada tujuan dari penelitian itu sendiri. Kesimpulan dari saya yaitu uji ranking merupakan cara yang paling sederhana untuk membandingkan beberapa sampel, di sini adalah sampel susu, berdasarkan suatu jenis atribut sensorinya. Menurut uji kesukaan saya paling suka yaitu urutan pertama ada Ultramilk, kemudian ada Denko, ada Real Good, kemudian ada Indomilk, dan yang terakhir ada Fresh and Flag. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir.